Bab 15, Tuan Tanah Kiao yang marah. Banyak orang telah meninggal, sehingga masih tercium bau darah. Tapi orang-orang di sekitar mereka tidak terlalu peduli. Mereka menyebarkan rumor dan membantahnya. Ketika semua orang mendengar bahwa tanah di desa Lihua sebenarnya berwarna merah, mereka sangat ketakutan sehingga menjauh dari keluarga beranggotakan 4 orang itu. Orang dahulu percaya tahayul dan menganggap hal semacam ini membawa sial. Ketika Tuan Tanah Kiao mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dia sedikit mengernyit dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Meskipun dia dikatakan bejat, dia jauh lebih bijak dan tidak perlu gantung diri di pohon. Ketika Qi Fei melihat bahwa itu seperti dugaannya, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bukan saja kedua gangster itu tidak takut saat melihat Qi Fei, mereka malah tertawa. Tampaknya suasana hati Qi Fei sedang baik, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Mereka saling memandang dengan heran, tidak tahu apa yang dipikirkan Qi Fei. Qi Fei berkata kepada mereka saat ini, "Saya membelinya." Keluarga beranggotakan 4 orang itu sudah putus asa. Namun meskipun desa Lihua mereka sangat aneh, Qi Fei tetap bersedia membelinya, yang sangat mengejutkan mereka. "Kamu, anak muda ini, apakah kamu ingin membelinya?" Sang ayah memandang Qi Fei dengan tidak percaya. Jika itu dia pasti tidak akan berani membelinya. Namun Qi Fei sebenarnya tidak merasa tabu sama sekali. Qi Fei mengangguk, mengira dia telah menebak rahasia desa Lihua. Jadi dia berkata dengan percaya diri, "Ya, aku membelinya." Setelah mengatakan itu, saya siap membayar. Pemilik tanah Kiao awalnya tidak mau membelinya dan ingin melupakan tanah tersebut, karena menurutnya keluarga itu sangat tidak beruntung. Selain itu, tanahnya berada di desa Lihua yang agak jauh darinya, dan dia tidak bisa bercocok tanam. Sia-sia saja membelinya, tetapi sekarang setelah dia melihat Qi Fei, dia tidak hanya tidak menyukainya. Dia sebenarnya ingin mencuri tanahnya. Demi mukanya, Tuan Tanah Kiao menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar, orang tua, tolong beritahu untukku, kepada siapa kamu akan menjual tanah ini? Aku menawar 10 tael, berapa banyak yang bisa diberikan anak malang ini padamu?" Pakaian Qi Fei telah diperhatikan oleh Tuan Tanah Qi sejak pertama kali dia melihatnya. Sekilas, dia tampak seperti berasal dari keluarga miskin, jadi dia sangat sombong saat menghadapi Qi Fei. Tapi begitu dia selesai berbicara, hal berikutnya yang ingin dia katakan tersangkut di tenggorokannya. Karena Qi Fei langsung mengeluarkan 50 tael batangan perak dan berkata kepada keluarga beranggotakan 4 orang itu, "Tunggu sementara aku menukarkan beberapa uang kembalian." Tidak ada yang menyangka bahwa Qi Fei, yang terlihat berpakaian sangat buruk, benar-benar bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus. Setelah kedua gangster itu melihatnya, saudara kedua berkata sambil mengedipkan mata, "Tidak, tidak, leluhur, kami punya uang kembalian di sini." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan 3 tael perak dan menyerahkannya kepada ayah gadis itu. Lalu dia menunjukkan senyuman tersanjung dan berkata kepada Qi Fei, "Gunakan saja uangku. Bagaimanapun, uang ini awalnya diberikan kepadanya oleh Qi Fei. Dan sekarang, dia juga memahami bahwa Qi Fei bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Seiring berjalannya waktu, prestasi luar biasa bisa diraih. Qi Fei juga sangat murah hati, memberi mereka begitu saja 50 tael. Meskipun dia membayar 3 tael hari ini, dia percaya Qi Fei pasti akan memberinya lebih dari 3 tael di masa depan. Melihat saudara laki-laki kedua itu begitu sopan, Qi Fei meliriknya dengan penuh penghargaan, lalu menatap ayah gadis itu dan berkata, "Bagaimana? 3 tael, apakah itu sesuai dengan kesepakatan?" Tentu saja mereka harus membuat kesepakatan. Meski mungkin jauh lebih sedikit dari 12 tael itu, setidaknya keluarga mereka bebas tidak jadi penyewa. Kali ini, sang ayah bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apakah Anda membutuhkan penyewa? Kami bersedia menjadi penyewa Anda." Bukan hanya kedua gangster itu yang memiliki mata. Keluarga beranggotakan 4 orang ini juga dapat melihat bahwa Qi Fei bukanlah orang biasa. Meskipun pakaiannya tidak terlalu bagus, dia mengeluarkan 50 tael perak sekaligus. Itu pasti bukan orang biasa dalam hal apapun. Melihat tatapan jujur mata putrinya terhadap Qi Fei, Anda tahu dia adalah seorang pria sejati. Jadi dia juga ingin menjalin hubungan baik dengan orang yang menjanjikan, setidaknya dia tidak akan mati kelaparan. Qi Fei tidak mengharapkan permintaan ini dari mereka, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa sangat membutuhkan tenaga.
Jika lahan di desa Lihua benar-benar sesuai dengan harapannya, maka kebutuhan lahan dan tenaga kerja akan meningkat pesat. Jadi Qi Fei mengangguk dan berkata, "Ya, tapi kamu bukan penyewaku. Aku bisa membayarmu untuk bekerja untukku. Kamu bebas dan bisa pergi kapan saja kamu mau." Qi Fei adalah orang modern, dan dia masih enggan mengendalikan hidup mereka. Kata-kata Qi Fei mengejutkan semua orang di sekitarnya. Semua orang tidak menyangka Qi Fei begitu baik. Saat ini, banyak orang juga menanyakan identitasnya. Mereka yang mengenal Qi Fei mulai memberitahu semua orang bahwa Qi Fei berasal dari desa bunga persik. Dari desa bunga persik, menurutmu tuan muda ini berasal dari keluarga siapa? Beraninya dia merampok tanah petani yang rusak ini dariku. Setelah Tuan Tanah Kiao mengetahui identitas Qi Fei, dia tidak tahan lagi. Untungnya, dia mengira Qi Fei benar-benar memiliki latar belakang tertentu, tetapi dia bahkan tidak menganggapnya serius sebagai Tuan Tanah. Tuan Tanah Kiao menyela Qi Fei dan keluarga beranggotakan 4 orang, dan menunjuk ke hidung Qi Fei. "Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merampokku, idiot? Kamu punya uang, kan? Aku tidak tahu dari mana kamu mencurinya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran dan membawamu ke hadapan hakim. Ayo, kalahkan idiotnya untukku, hajar dia." Tuan Tanah Kiao memerintahkan beberapa orang yang bersamanya untuk melumpuhkan Qi Fei. Dia merasa bahwa satu-satunya pilihan saat ini adalah memukuli Qi Fei sampai giginya jatuh ke lantai. Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan kembali wajah Anda yang hilang. Ketika semua orang di sekitar melihat Tuan Tanah Kiao mulai bertengkar karena perselisihan, mereka semua lari ketakutan. Tapi mereka tidak berlari terlalu jauh. Sudah menjadi sifat manusia untuk suka menyaksikan kegembiraan. Semua orang memperhatikan situasi di sini tidak jauh. Mereka tidak tahu bagaimana Qi Fei akan dikalahkan. Ketika keluarga beranggotakan 4 orang melihat Tuan Tanah Kiao begitu sombong, dia berani memukuli orang di siang hari bolong. Mereka sangat takut hingga ingin melarikan diri dan merasa malu. Gadis itu berkata pada Qi Fei, "Tuan, cepat lari, kami akan membantu Anda memblokirnya." Agaknya Tuan Tanah Kiao tidak akan memukul keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang. 2 gangster berdiri di belakang Qi Fei tanpa rasa panik saat ini. Mendengar ini, dia tersenyum dan berkata pada gadis itu, "Nona, kamu terlalu khawatir. Kakak tertua kami sangat kuat." Saat ini, dia telah mengambil inisiatif untuk mengubah panggilan menjadi kakak laki-laki tertua Wang Sanlai yang telah meninggal. Kakak barunya adalah Qi Fei. Ketika Qi Fei membunuh orang malam itu, dia tampak seperti hantu, dan mereka tidak akan berani melupakannya bahkan sampai mati. Jadi sekarang dia tidak takut sama sekali saat menghadapi preman Tuan Tanah Kiao. Qi Fei tidak mengoreksi nama yang diberikan mereka dan berkata dengan dingin, "Semua berdiri di belakangku." Setelah kedua gangster itu mendengar ini, mereka sangat patuh dan menarik keluarga beranggotakan 4 orang itu. Lalu kata saudara ketiga dengan bangga, "Lihat saja, bagaimana kakak laki-laki kami memukuli orang-orang itu sampai ibu mereka pun tidak bisa mengenali mereka." Ketika keluarga beranggotakan 4 orang itu mendengar perkataan kedua gangster ini, ketegangan di hati mereka sedikit mereda. Sebaliknya, mereka sangat curiga. Tampaknya Qi Fei juga tidak terlalu kuat. Ada 5 penjahat di sisi berlawanan, 1 lawan 5. Tuan Tanah Kiao juga mendengar apa yang dikatakan kedua gangster itu. Bab 16, mengalahkan Tuan Tanah Kiao. Melihat bahkan 2 gangster pun bisa meremehkannya, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Ayo, ayo, patahkan kaki mereka bertiga. Aku akan lihat betapa tangguhnya mereka." Tuan Tanah Kiao juga sedikit terkejut. Tapi bagaimana dia bisa bertemu dengan 2 gangster ini? Melihat kedua gangster itu justru menyebut Qi Fei sebagai kakak tertua. Cukup untuk menunjukkan bahwa Qi Fei ini bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, tidak ada beban psikologis bagi Tuan Tanah Kiao untuk melawan Qi Fei. Di antara orang-orang di sekitar, ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Beberapa dari mereka sangat gugup terhadap Qi Fei, sementara yang lain ingin melihat bagaimana Qi Fei yang sombong akan dipukuli. Siapa yang meminta Qi Fei menunjukkan 50 tael perak sekaligus? Bahkan keluarga mereka tidak punya banyak uang, jadi mereka sangat iri pada Qi Fei. Qi Fei memperhatikan kelima orang itu semakin dekat dengannya, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya dia tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Bahkan 2 gangster di belakangnya pun merasa gugup. Mengapa Qi Fei belum mengambil tindakan apapun? Jika kelima orang itu benar-benar bertemu dengan Qi Fei,
masing-masing dari mereka akan memegang lengan Qi Fei. Qi Fei hanya bisa dikalahkan. Tepat ketika semua orang berkeringat untuk Qi Fei tiba-tiba melompat dan memantul untuk kedua kalinya di meja penjual di sebelahnya. Dia benar-benar melompati kepala 5 orang itu. Terbang menuju Tuan Tanah Kiao. Tuan Tanah Kiao berdiri di kejauhan menyaksikan kegembiraan itu, tetapi dia tidak menyangka Qi Fei tidak akan melawan 5 preman itu sama sekali. Setelah keluar dari pengepungan, dia berlari ke arahnya. Tuan Tanah Kiao segera menyadari bahwa itu bukan karena Qi Fei diam karena dia takut. Sebaliknya, fokus Qi Fei adalah kepadanya dan tidak ingin melawan kelima preman itu sama sekali. Tuan Tanah Kiao sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan lari, tapi dia bertubuh besar dan kembung, jadi bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Qi Fei? Alasan mengapa Qi Fei tidak melawan kelima orang itu adalah karena dia tahu dengan kekuatannya sendiri. Meskipun ia memiliki keterampilan bela diri, pemilik tubuh aslinya belum menerima pelatihan apapun. Sehingga tubuhnya tidak cocok untuk bertarung dengan 5 orang. Oleh karena itu, saat menangkap pencuri, tangkap rajanya terlebih dahulu, selama dia bisa mengalahkan Tuan Tanah Kiao, maka 5 orang ini rentan. Kelima preman itu juga melihat Qi Fei terbang tiba-tiba, yang juga membuat mereka sedikit pusing. Ketika mereka berbalik dan melihat Qi Fei bergegas menuju tuan mereka ketakutan dan berteriak keras. Tuan, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Setelah mengatakan itu, kelima orang itu berlari menuju Qi Fei lagi. Tetapi pada saat ini, Qi Fei telah menendang Tuan Tanah Kiao ke tanah dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat. Tuan Tanah Kiao telah menjalani kehidupan yang kaya sepanjang tahun, tetapi kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Setelah ditendang keras oleh Qi Fei, dia jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Aduh, pinggangku. Dia juga terobsesi dengan bunga dalam beberapa tahun terakhir, jadi pinggangnya tidak terlalu bagus. Setelah ditendang oleh Qi Fei seperti ini, Tuan Tanah Kiao yakin pinggangnya mungkin patah. Qi Fei tidak bermaksud mengasihaninya. Dia berjalan mendekat dan menginjak pinggangnya dengan berat. Tuan Tanah Kiao terus menangis kesakitan. Jangan injak aku, tolong, pinggangku hampir patah. Meskipun Tuan Tanah Kiao sekarang ingin mengupas kulit Qi Fei dan memakan daging Qi Fei, namun dia masih terus meratap dan memohon ampun. Tolong, jangan injak, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Qi Fei tidak berbelas kasihan sama sekali, dia menginjak pinggang Tuan Tanah Kiao lebih keras dan berkata, kamu biasanya melakukan hal-hal jahat dan menindas orang lain karena kekayaan keluargamu. Kenapa kamu begitu penakut sekarang? Dia, Qi Fei, bukanlah orang yang baik, jadi dia tidak bertindak jika dia tidak mengganggunya. Dia tidak punya waktu untuk menyusahkan orang lain, tetapi jika ada yang berani menindasnya, dia tidak akan pernah membiarkan orang itu berhasil. Tuan Tanah Kiao dapat membiarkan preman memukulinya hanya karena dia tersinggung, yang menunjukkan bahwa dia sering melakukan hal semacam ini. Orang-orang yang telah dipukuli oleh Tuan Tanah Kiao tidak memiliki cara untuk memperbaiki keluhan mereka dan hanya bisa menelan rasa sakit di perut mereka. Tapi Qi Fei bukanlah orang yang bisa ditindas, karena dia berani membalasnya. Anda harus bersiap untuk dipukul mundur olehnya. Orang-orang di sekitar sangat senang melihat Tuan Tanah Kiao, yang selalu menindas laki-laki dan mendominasi perempuan, kini sedang ditangani. Meskipun mereka tidak berani mengatakan apapun di depan Tuan Tanah Kiao, mereka sangat mendukung perilaku Qi Fei di dalam hati mereka. Kedua gangster itu baru saja berkeringat untuk Qi Fei, mengira Qi Fei akan melawan kelima preman itu, yang mengikuti Tuan Tanah Kiao sepanjang tahun. Itu harus membutuhkan usaha. Jika mereka bersatu, Qi Fei mungkin tidak dapat menahannya. Tapi sekarang dia tidak bisa melihat satu gerakan pun, Qi Fei menginjak Tuan Tanah Kiao tepat di bawah kakinya. Hal ini juga membuat mereka sangat bangga. Sekarang mereka mengakui Qi Fei sebagai kakak mereka. Semakin kuat Qi Fei, semakin cerah wajah mereka. Jadi gangster yang dipanggil saudara laki-laki kedua memandang keluarga beranggotakan 4 orang itu, dengan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata, bagaimana? Aku sudah mengatakannya, kakak kami sangat kuat, kalian tidak perlu khawatir. Gangster lain juga mengangguk dan memandang Qi Fei dengan takjub. Kakak tertua harus berbelas kasihan hari ini, jika tidak, dia mungkin akan membunuh Tuan Tanah Kiao. Hah? Membunuh dia? Ini terlalu kuat. Keluarga beranggotakan 4 orang mengatakan hal ini, namun di dalam hati mereka masih merasa bahwa apa yang mereka katakan itu serius. Bahkan jika Qi Fei begitu kuat,
tidak mungkin dia bisa dengan mudah membunuh seseorang. Ibu dari gadis itu berkata, Tuan muda ini sangat kuat. Saya bahkan tidak melihat bagaimana tadi dia terbang. Karena keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang telah memutuskan bekerja untuk Qi Fei sebelumnya. Jadi sekarang melihat Qi Fei menjadi lebih baik, keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang bisa merasa lebih nyaman. Ketika kedua gangster itu mendengar ini, mereka tersenyum dan berkata, tentu saja karena kakak tertua kami punya ilmu bela diri. Dia baru saja terbang. Soalnya, Tuan Tanah Kiau telah dipukul langsung oleh kakak tertua kami dan tidak bisa bergerak. Kelima orang itu seperti hiasan dan mereka tidak berani untuk melawan. Konon mereka yang bertelanjang kaki tidak takut dengan mereka yang memakai sepatu. Meskipun Tuan Tanah Kiau sangat berkuasa, mereka berdua hanyalah gangster tunawisma. Sekarang dia akhirnya naik ke kapal besar Qi Fei, wajar jika dia tidak bisa takut pada Tuan Tanah Kiau. Jadi di depan banyak orang, dia langsung mengejek Tuan Tanah Kiau. Setelah Tuan Tanah Kiau mendengar kedua gangster itu mengejeknya, dia memandang mereka dengan kejam. Dia merasa jika memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan berurusan dengan mereka berdua dan Qi Fei, orang yang penuh kebencian ini. Dia benar-benar tidak tahu ramuan ajaib apa yang dimakan Qi Fei, tapi pria berkaki lumpur ini masih bisa terbang. Dia memikirkan hal ini dalam hati, tetapi saat ini dia masih memohon belas kasihan Qi Fei. Bersambung.